Fadil Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Utlubil ilma fala taksal fama abadal khaira ala ahlil kasali wahjurin nauma wa hasilhu famay yahkiril matluba yakir ma budil wala takul qad dhahabat arbabuhu fakullu man sara ala darbi wa shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair wa marhaban bikum kaifa halukum. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita bisa mengadakan pembelajaran bahasa Arab lagi ya. Mungkin di sini macam-macam ya. Ada yang belajar di kelas privat paket 1, paket 2, paket 3, ada yang paket 4 juga, atau bahkan yang ada di grup ini juga ada di sini. Jadi di sini macam-macam, Masya Allah kita bisa mengadakan pembelajaran lagi ya. Fa insyaallah li hadhil lailah sawfa nata'allam jama'atan darsan muhimman wa darsan sya'ian wa darsan mustamilan fi kalamina al-yaumiyah ya. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan belajar pembelajaran yang sangat penting. Pembelajaran yang mana sangat syai' ya. Syai' itu istilahnya terpakai ya, yang sangat sering kita jumpai. Dan juga pembelajaran yang sering kita pakai di percakapan sehari-hari. Jadi pembelajaran yang sebenarnya sangat penting bagi kita pembelajar bahasa Arab ya, yaitu mudhof wal mudhof ilaih atau al-idhofah ya. Maka insyaallah li hadhil lailah sawfa nata'allam jama'atan al-idhofah. Ya, coba ikutin Ana bareng-bareng ya. Al-idhofah. 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 Baik. Ya, al-an manzur syashati manzurah. Layarnya kelihatan ya. Di sini Anang share screen Word ya. Baik. Minal an rakizu afkarakum wa lahidhu wa syufu asyasa ya. Silakan dari sekarang perhatikan layarnya ya. Di sini Ana share screen ya. Jadi pembelajaran kita pada malam hari ini adalah apa tadi? Al-idhofah. Jadi al-idhofah ini sangat penting ya, sangat penting dan sangat sering kita temuin, tapi kadang kita belum tahu. Kita kadang tidak mengetahui keurgensian dari idhofah, padahal al-idhofah ini sangat penting ya. Maka langsung saja kita mulai ya. Mubasyaratan hayya nabda darsana fi hadhil lailah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman sekalian silakan ya, kalau misalkan ada yang mau on cam boleh. Ya, jika berhalangan untuk on cam tidak buka kamera juga tidak apa-apa ya. Silahkan masing-masing ya. Tapi kalau emang ada kesempatan untuk on cam ya dipersilakan, dan lebih bagus untuk on cam ya sebelum kita mulai ya. Dan untuk suaranya dikondisikan ya, bagi teman-teman yang tempatnya lumayan berisik silakan di mute. Tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh dibuka untuk bertanya. Tapi bagi teman-teman yang sekiranya suaranya tidak berisik ya boleh on mic ya. Baik, seperti itu ya. Ini peraturan dalam Zoom-nya. Langsung saja kita masuk ke al-idhofah ya. Baik, sekarang ya Ana tanya ya. As'alukum madza naqul arabiyatan buku. Sekarang Ana tanya, apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Kitabun. Madza naqul arabiyatan buku, bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Kitabun. Coba ikutin Ana bareng-bareng ya. Kitabun.
Kitabun. Kitabun. Kita Kitabun. Kitabun artinya buku. Ya. Kita bisa mengetahui bahwasanya kitabun di sini ya dia kata benda, kata kerja atau huruf, isim, fi'il atau harf. Kalau cara Benda. jadi kitabun di sini adalah kata benda. Atau kalau dalam bahasa Arab namanya isim ya. Isim. Kitabun di sini isim. Ya. Kalau misalkan seperti ini ya, kalau kita ngomong kitabun itu kalau secara makna ya, kalau secara makna itu adalah nakiroh atau kita ngomong kitabun itu buku, tapi bukunya masih umum. Nakiroh itu maksudnya tidak maknanya tidak khusus atau masih umum. Jadi kalau kita ngomong kitabun itu maknanya buku. Ya, kita tidak tahu itu buku fikih, apakah itu buku bahasa Arab, apakah itu buku tentang sejarah, apakah ini buku milik Muhammad, tidak tahu. Tapi kalau kita ngomong kitabun ini namanya nakirah, yaitu masih umum. Ya, buku apa saja yang ada di dunia ini namanya kitabun. Buku dalam dunia ini kitabun, itu masih umum. Itu masih umum. Nah, sekarang kalau kita ngomong ya, misalkan kita ngomong seperti ini ya, kan tadi kan di depan kita sudah ngasih buku. Sekarang kita tambahin penjelasnya. Ya. Misalkan buku apa? Biasanya kalian buku apa? Sering pakai? Sebutkan, buku apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Pelajaran. Yang pendek saja ya. Pelajaran. Buku tulis. Contohnya hadis ya. Hadis ya. Bahasa Arabnya hadis apa? Al-Hadithu. Hadis. Ya. Hadis ya, kitabun sama hadis. Ya. Kitabun tadi artinya buku, kalau hadis ini penjelasnya atau lebih khusus, nanti maknanya lebih khusus. Dan ini kalau kita gabung, nanti kalau kita ngomong buku hadis, apakah nanti kalau kita gabung nanti jadinya seperti ini? Kitabun hadisun, apakah seperti ini? Nah, ini yang namanya idofa ya. Jadi idofa ini gabungan dari kitabun dan hadisun. Maka kalau kita gabung ini nanti tidak boleh kitabun hadisun. Ya. Kalau kita gabung ini nanti menjadi yang aslinya tanwin ya. Jadi dalam bahasa Arab isim itu aslinya tanwin. Nanti kalau dalam bentuk seperti ini nanti jadinya tanwinnya dihilangi menjadi domah. Dan hadisnya ini jadi kasroh. Ya. Jadinya kitabul hadisi. Kitabul hadisi. Ya, yang artinya buku hadis. Buku hadis. Ya. Maka kalimat kitabul hadisi ini namanya idofa. Kitabul hadisi ini namanya adalah idofa. Ya, kita cari contoh lagi ya. Sekarang kita ngomong buku. Tadi bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Ya. Sekarang bukan jenis bukunya, tapi kepemilikan. Sekarang yang punya buku siapa? Coba sebutkan siapa? Zaid. Ini yang gampang ya, Muhammadun ya. Muhammadun. Ya. Nah, terus nanti kalau kita gabung kitabun bukunya Muhammad, nanti gimana? Kalau kita gabung nanti bukan kitabun Muhammadun, bukan, tapi seperti yang di atas. Jadi kitabu Muhammadin. Ya. Kitabu Muhammadin ya. Kenapa Muhammadin? Karena tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam nanti kasroh biasa. Cuma
Cuma karena Muhammad ini nama orang ya, nama orang tidak perlu alif lam, jadi Kitabu Muhammadin. Ya. Maka kalimat Kitabu Muhammadin ini namanya apa? Idofah. Ya. Jadi idofah adalah dua kalimat ya, dua kata yang memiliki satu makna. Dua kata yang memiliki satu makna. Kalau kita ngomong buku hadis, ini maknanya buku hadis atau memang satu maknanya? Maknanya gimana kalau kita ngomong buku hadis? Maknanya satu, yaitu buku hadis. Jadi memang gabungan, maknanya gabungan. Nggak bisa kita artikan buku, kita artikan hadis. Itu nanti kalau dipisah ya memiliki makna-makna tersendiri-sendiri. Sama seperti Kitabu Muhammadin, ini artinya buku Muhammad. Ya, bukan buku, bukan Muhammad. Nanti kalau kita kasih buku dan Muhammad kan beda. Tapi kalau kita ngomong Kitabu Muhammadin, ini artinya bukunya Muhammad. Jadi buku punya Muhammad. Muhammad ini penjelasnya. Ya. Maka ini adalah idofah. Ya. Jadi kalau antum nanya apa itu idofah? Idofah itu kalau bahasa Indonesia frase. Dua kata yang memiliki satu makna. Dua kata yang memiliki satu makna. Contohnya seperti ini, buku hadis, buku Muhammad, atau Rasulullahi. Ya, artinya Rasulullahi apa? Utusan Allah. Rasulnya Allah. Utusan Allah. Ini memiliki satu makna. Ya. Bukan Rasul, bukan Allah. Beda. Kalau kita pisah ya beda. Tapi maknanya satu, Rasulullahi. Ya, ini namanya idofah. Ya. Jadi ini idofah secara makna ya, yaitu gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Ya. Dan ini nanti caranya seperti ini ya. Sekarang kita bahas unsurnya ya, unsur yang ada dalam idofah ya. Coba seperti ini ya. Sekarang yang namanya dalam idofah itu ada dua unsur ya. Dalam idofah ini ada dua unsur ya. Unsur yang pertama itu ada yang namanya apa? Ya. Unsur yang kedua dalam idofah yaitu adalah mudhof ilaih. Jadi dalam idofah memiliki dua unsur, mudhof dan mudhof ilaih. Kita tahu mudhof dan mudhof ilaih gimana? Gampang cara mengetahuinya ya. Mudhof itu yang di depan, mudhof ilaih yang di belakang. Mudhof yang di depan, mudhof ilaih yang di belakang. Berarti kalau kita ngomong kitabul hadisi, di sini mana mudhofnya? Kitabul hadisi, mana mudhofnya? Kitabu. Nah, kitab ini sebagai mudhof ya. Sedangkan al-hadis sebagai mudhof ilaih. Ya. Kitabu Muhammadin. Nah, sekarang mudhofnya mana? Kitabu. Mudhofnya kitabu. Mudhof ilaihnya mana? Muhammadin ya. Mudhof ilaihnya adalah Muhammadin. Ya. Jadi ini adalah unsur yang ada dalam idofah ya. Jadi dalam idofah nanti ada mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Yang mana nanti mudhof yang di depan, mudhof ilaih yang di belakang. Dan secara hukum nanti mudhof secara hukum nanti mudhof hukumnya apa? Domah. Menyesuaikan Bukan domah ya. posisinya. Bukan domah, tapi itu nanti bisa kasrah, bisa fathah juga. Tapi yang lebih cocok adalah mudhof itu terus bahasa Arab aja ya. Kalian latihan ya.
Duna. Biduni alif lam. Ya. Biduni alif lam. Artinya apa biduni? Tanpa ya. Jadi Tanpa. kalau Oke, kita nanti alif lam. hukumnya mudhof yang di depan ini nggak boleh dikasih alif lam. Kalau kita kasih alif lam nanti seperti ini. Alkitabul hadis tidak boleh. Itu salah. Mudhof hukumnya tidak boleh alif. Lam. Tidak boleh alif lam. Ya. Hukum yang kedua. Biduni tanwin. Nah, ini aja ya. Anak tulis mamnu aja ya. Mamnu tanwin. Ya, mamnu tanwin. Mamnu itu tidak boleh atau dilarang. Mamnu tidak boleh atau dilarang. Berarti yang namanya mudhof itu hukumnya dua. Biduni alif lam, mamnu tanwin. Tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Ya. Perhatikan ya. Ya, hukumnya cuma dua. Nanti kalau apakah wajib domah, tidak wajib domah ya. Nanti tergantung dalam kalimatnya seperti apa nanti. Nah, sekarang mudhof ilai. Kalau mudhof ilai hukumnya apa? Mudhof ilai hukumnya adalah majrur. Ya, majrur. Berarti majrur itu kasroh ya. Majrur bisa kasroh, bisa ya. Jadi ya sama seperti huruf jar ya. Kalau huruf jar setelahnya nanti kasroh. Masjidun. Kalau ada fi nanti fil masjidi. Ini majrur. Jadi kasroh, majrur ini. Masjidinya majrur. Maka mudhof ilaih hukumnya majrur. Kasroh ya. Kasrohnya ini bisa alif, bisa bisa bertanwin, bisa juga tanpa tanwin. Tinggal dilihat kalimat sebelumnya ya. Kalau ada alif lam maka nanti bertanwin. Seperti Muhammad. Kalau ada alif lam maka nanti tanpa tanwin ya, seperti al-hadis. Kitabul hadis. Ini alif lam ya. Maka kasroh. Tapi kalau Muhammad ini tanpa alif lam maka tanwin. Kitabu Muhammadin. Ya. Tip ya, sampai sini silahkan yang ada pertanyaan ya sebelum kita latihan ya. Setelah ini kita latihan menyusun idofah ya. Silakan yang ada pertanyaan dulu sampai sini. Al-idofah. Tafadhal ya Hayatin Nufus, silakan. Toib Ustaz. Ustaz mau nanya berarti kalau untuk yang mudhof ilaihnya boleh dipakai sama kata sifat juga ya Ustaz ya? Misal buku baru atau buku lama. Soalun jamil ya, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bermanfaat ya. Jadi nah, ini ya dalam bahasa Arab ya susunan dari dua kata itu ada dua ya, idofah sama naat ya. Idofah sama naat. Idofah sama naat. Kalau yang bermakna sifat nanti masuknya bukan di idofah tapi masuknya di naat. Ya. Kalau yang bermakna sifat nanti masuknya bukan di idofah, masuknya di naat. Contohnya seperti ini ya. Coba kita kasih kitabun juga. Kitabun. Sekarang anak kasih mufradat sifat. Sebutkan satu sifat. Sifat yang bermakna sifat apa? Kecil. Apa? Jadidun, baru. Baru ya. Baru aja ya. Kalau buku kan baru ya. Nah, sekarang kita tulis kitabun sama jadidun ya. Kalau kita gabung gimana? Apakah kitabul jadidi seperti ini ataukah kitabu jadidin atau gimana? Kalau Kitabul jadidun. Kalau sifat ya kita kan tahu ya.
Jadidun ini bermakna sifat. Maka kalau sifat itu hukumnya naat ya. Kalau naat nanti tidak disesuaikan sama seperti di depan. Kalau di depan kitabun, di sini jadidun. Ya. Kalau di depan alif lam, maka di belakang ada alif lam juga menjadi Alkitab al-kitabu al-jadidu. Ya. Jadi kalau sifat dia masuknya bukan idofah. Tapi dia masuknya naat. Nah, ini bedanya idofah sama naat ya. Kalau idofah itu nanti ada hukumnya, mudhof tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, nanti mudhof ilaih kasroh. Tapi kalau sifat tidak, sifat itu nanti ngikut benda yang di depan. Kalau benda di depan ada alif lam, maka sifatnya nanti ngikut alif lam. Kalau benda di depan domah, nanti benda di sifatnya domah juga. Ya. Contohnya gini. Alal, ala artinya apa ala? alal kita atas Di atas. atas. Nanti alal kitabu atau alal kitabi? kita Alal kitabi ya, karena ada ala ya huruf jar, maka di belakang ikut juga alal kitabi, jadi alal kitabil jadid. Ya. Nah, ini kalau bermakna sifat maka nanti kita tidak masukkan di idofah tapi masukinya di naat. Nanti ada pembahasan naat ya. Mungkin setelah pembelajaran idofah malam ini nanti minggu depan kita belajar naat lebih detail ya. Intinya kalau bermaknanya sifat dia bukan masuk di idofah. Nanti masuknya di pembahasan tentang naat ya. Nah, jadi ini bedanya ya. Jadi antum harus bisa membedakan ya. Kalimat setelahnya itu lihat hadis Muhammad sama jadid beda ya. Kalau antum bilang hadis ini adalah penjelas. Kalau antum bilang Muhammad ini berarti Muhammad ini sebagai apa? Kalau kita ngomong Kitabu Muhammad ini Muhammad sebagai apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Maka kalau penjelas dan kepemilikan masuknya di mana? Idofah. Kalau penjelas, kalau mudhof ilaihnya, kalau yang di belakang itu penjelas, kalau yang di belakang kepemilikan, maka masuknya adalah idofah. Beda kalau yang di belakang itu bermakna sifat. Jadidun ini maknanya sifat, maka nanti masuknya bukan idofah, nanti masuknya di naat wal man'ut. Naat. Ya, atau sifat. Yang mana hukumnya beda. Kalau idofah nanti kitabul hadisi, kitabu Muhammadin, tapi kalau naat nanti ngikut yang disifati. Kalau yang disifati kitabun nanti jadidun. Kalau yang disifati al-kitabu nanti al-jadidu. Ya. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan lain? Silakan Nur Wahida Ida ya. Tayyib Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma penjelasan tentang idofah. Jadi idofah itu kayak satu makna ya Ustaz ya, tapi kadang ada dua kata gitu Ustaz. Bukan kadang, katanya emang dua, tapi maknanya digabung. Dua kata maknanya gitu. satu. Ya. Kayak jam tangan itu satu makna ya Ustaz ya. Atau jam tangan, pintu kelas, utusan Allah. Nah, itu namanya idofah. Ya. Syukuran baru ngerti Ustaz. Nah, jadi gini, karena kalau kalian bilang ke bahasa Indonesia ya, coba anak tanya bahasa Indonesia. Kita ngomong seperti ini ya. Buku hadis sama buku baru. Ada perbedaan atau sama? Buku hadis sama buku baru. Ada perbedaan atau sama? Ada perbedaan. Enggak, kalau dalam susunan bahasa Indonesia kan tidak ada perbedaan, sama ya. Cara naruhnya sama kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab ini beda. Kalau buku hadis ini sebagai penjelas. Tapi kalau buku baru sebagai sifat. Maka nanti cara bahasa Arabinya beda. Kalau buku hadis kitabul hadithi, tapi kalau buku baru kitabun jadidun. Ya. Jadi ini tidak bisa kita samakan sama bahasa Indonesia karena ini beda ya. Beda ya. Beda.
Karena kalau kita terbiasa bahasa Indonesia buku baru, padahal baru ini sifat, maka nanti bukan kitabul jadidi, bukan. Kalau baru kitabun jadidun, tapi kalau kita ngomong bukunya Hamid, nah ini sifat, ini bukan sifat, idofah ya. Kepemilikan itu maksudnya idofah, jadi kitabu Hamidin ya. Jadi itu yang membedakan antara idofah dan sifat ya, yang mana nanti kalau sifat nanti hukumnya ya seperti ini ya. Kalau sifat ya al-kitabu al-jadidu ya. Tapi kalau misalkan idofah nanti ada hukumnya. Kitabu Muhammadin, kitabul hadisi ya. Nah, apa ada pertanyaan lagi? Silakan satu lagi ya. Ya, Novisa silakan ya. Kalau misal contohnya 3 kata gimana Ustaz? 3 kata. Nanti anak contohin ya yang 3 kata. Nanti anak contohin yang 3 kata ya. Sekarang kita coba latihan dulu ya. Sekarang coba kalian latihan menggabungkan ke idofah ya. Coba kalau anak ngomong ya, anak ngomong nama, bahasa Arabnya nama apa? Ismun. Nun. Kalau kita ngomong guru apa? Tazun. Oh, Mudarisun aja ya. Mudarisun. Dari Kalau digabung nanti gimana? Nama guru gimana bahasa Arabnya? Ismul mudarrisi. Ini idofah ya. Berarti kalau idofah ismul mudarrisi. Mana mudofnya? Mudofnya yang mana? mudofnya mudarris. Mudofnya ismun. Mudof ilaihnya? Lainnya mudarris. Mudarris. Kita kasih anak contoh lagi ya. Kita ngomong bahasa Arabnya mobil apa? Bahasa Arabnya mobil. Sayyarotun ya. Sayyarah. Sayyarotun. Mobil. Kita ngomong bahasa Arabnya misalkan nama orang ya. Bahasa Arab Yasir apa? Yasir ya Yasir nama orang ya. Nanti kalau digabung bagaimana? Kalau digabung nanti menjadi sayyaratu yasirin. Tidak perlu dikasih alif lam. Kenapa tidak perlu dikasih alif lam? Karena nama orang ya. Nama orang. Yasir nama orang ya. Maka tidak perlu dikasih alif lam. Dan yang namanya isim kalau nggak ada alif lam, maka nanti tanwin yasirin. Maka bukan yasiri tapi yasirin ya. Yes ya. Ismul mudarrisi sayyaratu yasirin, maka ini dua-duanya adalah idofah. Ya. Dua-duanya adalah idofah. Nanti sayyarah ini sebagai mudhof. Yasirin sebagai mudhof. Yasirin sebagai kepemilikan ya, mudhof ilaih ya. Nah, jadi kalau nama guru ini kepemilikan juga, namanya guru. Kalau kepemilikan itu biasa bisa ditambahinnya ya. Namanya guru, mobilnya Yasir ya. Itu kepemilikan. Maka itu idofah. Ya. Tip ya. Ini kalau misalkan 2 kata ya. Sekarang kalau kita 3 kata ya. Cara menaruh 3 kata kita harus gini dulu. Cari idofah yang mana sudah kesatuan ya. Cari idofah yang mana sudah satu kesatuan ya. Ya, yang satu kesatuan itu maksudnya adalah yang mana nama orang. Nama orang yang memiliki idofah itu gimana? Sebutkan nama orang yang susunannya susunan idofah. Siapa? Abdullah. Naam ya.
kita ngomong Abdullah ya, artinya hamba Allah. Ini idhofah atau bukan? Idhofah ya. Abdullah. Contoh yang lain. Rasulullah. Ya, ini idhofah. Nanti ada Fathullah. Saifuddin. Saifuddin, Saifullah. Ya. Saifullah. Saif artinya pedang ya, pedangnya Allah. Nah, ini kan kepemilikan ya. Fathullah. Rasulullah, utusan Allah, penjelas. Abdullah, hambanya Allah. Ini bisa kepemilikan punyanya Allah, bisa penjelas. Nah, ini adalah idhofah. Ini nama-nama yang idhofah. Ya. Kalau misalkan ini ya, kalau contoh dari idhofah yang mana ada 3, nah nanti jadinya seperti ini. Kita ngomong, ini kan Rasulullah ya, Rasulullah ya. Kalau kita ngomong seperti ini, masjidnya Rasulullah. Masjidnya Rasulullah. Nah, maka ini nanti idhofah juga. Masjidu ya. Ini menjadi mudhof. Jadi seperti ini, Masjidu Rasulillahi. Ya kan? Karena masjid Rasulullah, masjid ini mudhof. Mudhof ilainya Rasuli. Rasuli sebagai mudhof juga, makanya nggak boleh alif lam. Nah, beda kalau kita Allahnya kita hilangin. Kalau Allahnya kita hilangin, nah ini nanti dikasih alif lam jadi Masjidur Rasul. Ya kan? Kalau Allahnya dihilangin jadi Masjidur Rasul. Rasuli. Tapi kalau misalkan ada Allah, maka di sini dia menjadi mudhof juga. Maka Rasulu ini hukumnya 2, dia menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Yang pertama dia menjadi mudhof ilaih dari ini ya. Dia menjadi mudhof ilaih dari masjidu, tapi dia menjadi mudhof dari Allah. Maka ini susunan idhofah yang terdiri dari 3 kata. Masjidnya Rasulullah. Kalau kita kasih Abdullah juga, misalkan mobilnya Abdullah, berarti Sayyaratu Abdillah. Sayyaratu Abdillah, karena nanti di sini sebagai mudhof ilaih juga. Nanti Saifullah, nanti misalkan bukunya Saifullah, nanti Kitabu Saifillah. Ya, jadi ini contoh dari idhofah yang terdiri dari 3 kata. Ya. Jadi inilah namanya idhofah ya. Ya, sekarang Ana jelasin lagi ya lebih detail ya. Jadi idhofah itu memiliki 3 makna ya. Idhofah itu memiliki 3 makna. Ya. Jadi kalau kita ngomong idhofah, mudhof ilaih itu memiliki 3 makna ya. Maknanya apa saja? Maknanya bisa min, bisa fi, satu lagi bisa li. Ya. Min, fi sama li. Jadi yang namanya idhofah itu memiliki 3 makna. Bisa maknanya dari, bisa maknanya fi, bisa maknanya li. Ya. Gimana maksudnya min, fi sama li? Contohnya seperti ini ya. Warna blok dulu ya. Jadi idhofah itu memiliki 3 makna ya. Bisa min, bisa fi, bisa li ya. Contoh yang min dulu ya. Ya. Kita ngomong gini ya.
Ini cara bacanya gimana ini? Babul hadid. Babul Hadidi. hadidi. Artinya apa? Besi. Pintu besi ya. Al-hadid artinya besi. Babul hadidi artinya pintu pintu besi. Coba kalau kita bab pintu besi ini ada kata minnya ya. Jadi kalau kita bisa ngomong seperti ini juga. Babun minal Didi. hadidi bisa. Jadi pintu dari besi kan aslinya kan pintu dari besi. Ya kan? Maka idofa itu maknanya mengandung min. Yang pertama, makna pertama mengandung min. Contohnya seperti ini, babul hadidi, pintu besi. Ya, kita bisa ngomong babul hadidi atau babun minal hadidi, artinya sama. Kalau babul hadidi pintu besi, kalau babun minal hadidi pintu dari besi, yang mana dua-duanya maknanya sama. Bisa juga bermakna fi. Ya. Yang bermakna fi itu contohnya adalah seperti ini. Antum sering dengar qiyamul lail. Ini idofa juga ya. Qiyamul laili. Ini idofa ya. Qiyamul laili ya. Artinya bangun malam atau sholat malam ya. Seperti itu. Ini mengandung makna fi ya. Qiyamun fil. Ini kan mengandung makna fi ya. Ini idofa juga. Jadi idofa bisa bermakna min, bisa bermakna fi. Satu lagi bisa bermakna fi kan artinya di ya. Kalau babun minal hadidi pintu dari besi, qiyamun fil lail bangun di malam hari. Nah, ini makna idofa yang kedua. Dan makna idofa yang terakhir adalah li. Ya. Kalau li ini yang sering kita jumpai ya. Ya, kayak gini contohnya sayyaratu ismul mudarrisi. Kalau ismul mudarrisi pakai min ya. Ismun minal mudarris kan nama dari guru kan pakai min. Sayyaratu yasirin ini pakai li yaitu sayyaratu li yasirin yaitu artinya mobil milik Yasir ya. Ini bisa kita kasih makna li ya. Sayyaratu li Yasirin. Li artinya kepemilikan ya. Jadi mobil milik ya Yasir. Jadi ini idofa ya. Idofa ini bisa solihon li makna min fi sama li. Cocok buat makna min fi sama li. Ya ini idofa. Ya. Nah, coba kalau kita ngomong kitabun jadidun, masa kita ngomong buku dari baru, buku di baru, atau buku untuk baru, kan nggak mungkin ya. Maka itu nggak cocok. Beda kalau kita ngomong kitabu Muhammadin, kita cocokin kalau ini cocoknya li ya, kitabu li Muhammad, kitabu li Muhammadin, atau nanti kayak Masjid Rasulillah ini juga, ini bisa cocok ya. Utusan minallah ya, rasulun minallah. Utusan dari Allah ya kan cocoknya pakai min. Saifullah, saifulillah yaitu pedang milik Allah ya, saifulillah. Nah, ya kan. Jadi yang namanya idofa itu harus cocok makna min fi sama li. Ya. Kalau tidak cocok makna itu berarti dia bukan idofa. Kalau tidak cocok nama ini berarti bukan idofa. Ya. Jadi ini ya, ini makna idofa ini bisa mengandung min, bisa mengandung fi, bisa mengandung li ya. Coba sampai sini apakah ada pertanyaan?
Cukup ya. Kalau cukup coba kita lanjut lagi ya. Ini masih idhofah penjelasannya panjang ya. Jadi masih ada lagi ya ini. Sekarang mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu bisa bermakna dua ya. Bisa sebagai yang pertama adalah sebagai ya, sebagai isim dzohir. Dzohir. Dan juga bisa maknanya sebagai isim mudmar. Mudmar. sebagai domir muttasil. Shell. Ya. Mudhof ilaih ini memiliki dua jenis, isim dzohir dan domir muttasil ya. Isim dzohir itu maksudnya adalah isim yang kelihatan yang jelas ya. Isim dzohir itu seperti apa ya? Ini dzohir nih. Yang kita contohkan tadi dzohir semua. Jadi hadis ini dzohir. Muhammad ini dzohir. Ismul mudarrisi al-mudarris ini dzohir. Yasir ini dzohir. Rasulullah ini dzohir juga. Nah, contoh yang domir muttasil itu seperti apa? Kitabi. Paham ya? Kitabu. Domir muttasil itu contohnya kalau kita ngomong kepemilikan ya, domir untuk kepemilikan. Jadi contohnya kita ngomong buku saya, kitabi. Maka di sini mudhof ilaihnya ya ini, dan dia maksudnya mudhof ilaihnya bukan isim dzohir tapi mudhof ilaihnya sebagai domir Domin. domir muttasil ya. Begitupun juga kalau kita ngomong namanya, bahasa Arabnya namanya ya. Ismuhu. Nah, di sini mudhof ilaihnya isim dzohir atau domir muttasil? Domir mutasil. Domir muttasil ya, domir. Mudhof ilaihnya sebagai domir muttasil. Ya, jadi ini ya, pembagian mudhof ilaih nanti mudhof ilaih bisa sebagai isim dzohir, mudhof ilaih bisa menjadi isim dzohir dan mudhof ilaih bisa juga menjadi domir muttasil. Cara bedanya gimana ya? Gampang ya. Kalau isim yang bukan domir berarti nanti maksudnya isim dzohir. Contohnya babul hadid, qiyamul lail, sayyaratu yasirin ini isim dzohir. Tapi kalau ditanya mudhof ilaih yang sebagai domir muttasil ya seperti ini, kitabi, ismuhu, kolamuna, ya, rasuluna, nah ini kan sebagai domir. Nah ini dia sebagai mudhof ilaihnya. Sekarang ana sebutkan beberapa isim yang mana isim ini kalau kita sambungin setelahnya nanti mudhof ilaih ya. Yang mana isim kalau kita sambungin isim ini setelahnya mudhof ilaih ya. Ini penting ya, isim-isim yang mungkin sering antum jumpai ya. Ada beberapa isim yang kalau kita sambungin setelahnya maka harus menjadi mudhof ilaih ya. Contohnya adalah kullu ya. Kullu artinya kullu apa? Setiap. Ya, kalau kita ngomong setiap manusia maka nanti manusia menjadi mudhof ilaih. Jadi kullun nas. Setiap murid kullu tolibin. Nah, selain kullu ada ba'du ya. Ba'du artinya sebagian ya. Kalau kita ngomong sebagian manusia nanti menjadi ba'dun nasi. Ya. Setelahnya mudhof ilaih. Selain ba'du nanti ada jami'u. Jami'u artinya apa? Semua, seluruh. Seluruh atau semua. Kalau kita ngomong seluruh manusia jadi jami'un nas. Ada selain jami'u ada mu'dhamu ya, mu'dhamu. Artinya mu'dhamu apa? Lebih banyak Naam, sebagian besar. ya sebagian besar.
Ya, mu'dhamu ini nanti juga sama. Kalau disambungin menjadi mudhof ilaih. Mu'dhamun nasi, sebagian besar manusia. Ada selain itu ada ghairu juga ya. Ghairu artinya tidak ya. Jadi kalau kita ngomong tidak ada, nanti ghairu Wairu maujud. maujudin ya. Setelah ghairu mudhof ilaih. Hadir, misalkan hadir, ada, hadir. Nanti kalau tidak hadir, ghairu hadirin. Maka setelah ghairu ini mudhof ilaih. Selain itu, ya, selain itu ada kita cari yang ini aja ya. Zu ya. Cari yang mungkin sering dipakai. Zu, artinya apa zu? Zu itu artinya yang memiliki. Yang memiliki. Jadi kalau ada seseorang namanya Dzulqarnain, berarti yang memiliki 2 tanduk. Kornon itu artinya tanduk. Atau yang gampang sajalah. Contohnya Dzulfahmi ya, artinya orang yang memiliki pemahaman. Dzulfahmi. Atau kalau ada Zu siapa lagi ya? Zulmadi. Zulkifli. Zul yang lain itu zu berarti kepemilikan. Tinggal kalian lihat setelahnya. Zulkifli, Dzulqarnain yang memiliki 2 tanduk, atau Dzul Janahain yang memiliki 2 sayap, Dzun-Nurain yang memiliki 2 cahaya. Jadi zu itu setelahnya mudhof ilaih juga. Jadi ini beberapa kalimat yang mana kalimat ini kalau kita sambungin setelahnya, nanti kalimat setelahnya mudhof ilaih. Kullu ini nanti menjadi mudhof, ba'du menjadi mudhof. Naam ya. Sip ya, jadi mungkin itu ya, itu pembelajaran tentang idhofah ya. Pembelajaran tentang al-idhofah ya. Sekarang coba anak kasih kesempatan untuk siapa saja yang mau praktek ya, membuat contoh ya dari idhofah ya. Ada yang mau bikin contoh dari idhofah? Susunan idhofah. Baik, kalau tidak ada tunjuk ya. Ya. Nggak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Karena sebenarnya kayak gini tuh kita taunya dari Indonesia dulu ya. Baru nanti diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi nggak harus langsung bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia dulu. Kalian cari bahasa Indonesia dulu ya. Coba Ana tanya ya. Ana tanya Nadia Yara dan Nadia Yara. Ada. Coba berikan contoh dari idhofah. Langsung. Ibunya Hamid adalah bibinya Mahmud. Apa bahasa Arabnya? Ibu Ummu Hamidin amatu Mahmudin. Baik ya. Ibunya Hamid ya, Ummu Hamidin. Ini idhofah ya, kepemilikan ya. Ibunya Hamid, Ummu li Hamidin ya. Ummu li Hamidin, ibu punya Hamid atau ibunya Hamid adalah apa tadi? Bibinya Mahmud. Ammatu Mahmudin. Nah, di sini juga ini idhofah ya. Ummu Hamidin ammatu Mahmudin. Jadi ibunya Hamid adalah bibinya Mahmud ya. Yang perlu antum perhatikan, mudhof dan mudhof ilaih itu tidak harus sesuai mudzakkar muannas, tidak harus sesuai. Ya. Jadi ini ummu ini mudhofnya
muannas, Hamid mudzakkar, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu ketika naat ya. Kalau sifat, kalau kita ngomong kitabun ya harus jadidun. Tapi kalau sayyaratun nanti jadi muannas, sayyaratun jadi datun. Ya. Jadi kalau mudhof dan mudhof ilaih tidak ada hukum mudzakkar muannasnya harus sama, tidak. Ya, tidak harus sama ya. Boleh berbeda. Yang penting ngikutin kaidah, yaitu kaidahnya kalau mudhof nanti tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Sedangkan mudhof ilaih majrur. Ya itu kaidahnya. Sip, naam ya. Sudah benar ya. Coba ana tawarkan dulu, ada yang mau bikin contoh? Wasilat taklimi, Ustaz. Coba Wasilat Wifa ya, taklimi. gimana? Wasilatut Wasilatut ta'lim. taklim. Artinya apa? Media pembelajaran. Media pembelajaran. Nah, di sini adalah idhofah juga ya. Idhofah juga. Wasilatut ta'lim, media pembelajaran. Media pembelajaran. Ya, ini idhofah juga. Maka kalau idhofah nanti nggak boleh dikasih alif lam, Bu. Nggak boleh al wasilah ya, tapi wasilatut ta'limi, dan di sini yang belakang taklim ya. Ada lagi silakan. Ana Ustaz, Muhammadin Ustaz. Tafadhal. Syahrul Kamali. Baik. Artinya apa? Apa makna? Bulan yang sempurna. Syahrul Kamali bukan bulan yang sempurna, tapi bulan penuh kesempurnaan ya, bulan kesempurnaan. Penuh kesempurnaan. Kalau yang sempurna maksudnya sifat. Ya. Oh, ini kesempatan ya. Tapi kalau kamal ini masdar ya. Kalau masdar nanti masuknya idhofah. Beda kamil ya. Kalau kita ngomong kamil, syahrun kamilun maksudnya sifat. Syahrun kamilun maksudnya sifat. Iya. Karena kamilun sifat. Tapi kalau syahrul kamal ini bukan sifat, kamal ini masdar. Maka dia maksudnya idhofah ya. Nah, siapa lagi? Yumna, silakan Yumna. Baitullah Ustaz. Baik. Baitullahi artinya Rumah Allah. rumah Allah. Ya, di sini idhofah ya. Jelas ini. Rumah milik Allah, kepemilikan. Baitulillah, kepemilikan. Rumah milik Allah. Jadi pokoknya kepemilikan, penjelas, masdar itu nanti maksudnya di idhofah. Selain sifat lah, intinya selain sifat idhofah ya. Meskipun banyak juga yang nisbah ya. Kalau nisbah nanti maksudnya sifat, tapi nanti kita belajar sifat ya. Mungkin di pertemuan berikutnya ya. Siapa lagi ada yang bikin contoh? Ustaz. Ya silakan. Kitabul fikhi fi maktabatil madrasah. Baik. Ya. Kitabul fikhi ya, artinya buku fikih. Fi maktabatil madrasah. Ya, kitabul fikhi ini idhofah juga. Fi maktabatil madrasah ini idhofah juga ya. Di perpustakaan sekolah. Kalau kitabul fikhi ya, kitabul fikhi ini penjelas ya, buku fikih. Kalau maktabatil madrasah ini adalah perpustakaan sekolah ya. Perpustakaan sekolah ini idhofah dengan kita maktabatun fil madrasah ya, perpustakaan di sekolah, maksudnya fi. Ya, naam. Mumtaz ya. Ini kitabul fikih ini idhofah, maktabatil madrasah ini idhofah juga. Nah, ini mudhof ininya kasrah karena ada fi ya. Jadi mudhof di sini ya, hukum mudhof yang mana-mana ya. Tadi hukum mudhof itu tidak wajib dhammah, tidak wajib ya. Bisa kasrah juga, tergantung kalimat di depannya. Kalau ada fi ya nanti kasrah. Cuma kalau nggak ada fi ya dhammah, karena
harokat pertama, bentuk pertama dalam isim itu adalah marfu ya. Bentuk atau harokat pertama dalam isim itu domah. Maka kalau tidak ada sebab ya domah. Contohnya Baitullahi, Kitabul Fikhi, Ummu Muhammadin. Jadi pertama ya, harokat pertama dalam bahasa Arab itu harokatnya domah. Kecuali nanti kalau ditambahin sesuatu. Nah, ini kalau contohnya ada fi maka jadi kasroh. Maka mudhof itu harokatnya bebas ya, bisa kasroh, bisa domah, bisa fathah, menyesuaikan dengan keadaannya. Kalau di keadaannya ada fi berarti kasroh. Fi maktabati ini ya. Kalau tidak ada sesuatu ya domah, karena bentuk awal kan domah ya. Seperti itu ya. Jadi yang namanya ini ya, yang namanya isim dalam bahasa Arab itu bisa berubah-berubah. Harokatnya bisa berubah. Harokat akhirnya, yang ana maksud harokat akhirnya. Jadi contohnya kitabun nanti bisa berubah menjadi kitaban, bisa berubah menjadi kitabin. Ya. Tapi kalau ditanya harokat yang pertama mana? Harokat yang pertama, harokat asalnya, harokat awalnya adalah marfu. Marfu itu domah ya, berarti aslinya adalah kitabun. Ya, aslinya apa? Kitabun. Cuma nanti bisa berubah. Kitabun ini bisa berubah ketika dia dalam keadaan tertentu. Contohnya kalau misalkan ada huruf jar ya. Contohnya ala ya. Nah, ala huruf jar, maka nanti aslinya kitabun nanti jadi ini kalau ada huruf jar jadi majrur, ala kitabin. Nanti bisa menjadi fathah. Contohnya kalau misalkan menjadi objek ya. Contohnya saya telah membaca buku ya. Qara'tu kitaban, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sama seperti harokat mudhof. Harokat mudhof itu apakah harus domah? Tidak harus. Cuma kalau dia tidak ada keadaan sebelumnya ya domah. Tapi kalau misalnya ada huruf jar kasroh. Kalau sebagai objek nanti fathah. Contohnya ya, kita contohkan mudhof yang menjadi fathah ya. Contohnya seperti ini ya. Saya belajar pelajaran hadis. Saya belajar pelajaran hadis. Apa bahasa Arabnya saya belajar? Darastu Darastu. kitab hadisi. Pelajaran ya, bukan buku ya. Kalau pelajaran Dirosa. Darsul hadis. Darastu darsal hadis. Saya belajar pelajaran hadis. Maka di sini darsanya ini adalah fathah ya. Karena dia sebagai objek ya, objek dari belajar. Saya belajar pelajaran hadis. Ini pelajaran ini sebagai objek. Objek dari darastu tadi ya. Maka di sini mudhofnya fathah. Kalau mudhof ilaih pasti kasroh ya, majrur. Tapi ya mungkin itu pembelajaran tentang idhofah ya. Untuk yang hadir hari ini atau yang sekarang ada di Zoom ini ya, silakan kalau kalian mau praktek bentuk-bentuk idhofah ya. Jadi silakan nanti menulis misalkan 5 kalimat yang dalamnya ada idhofah ya, atau disebutkan 5 idhofah saja boleh ya. Silakan kalau mau praktek nanti insya Allah anak koreksi ya. Jadi silakan ya, silakan yang mau praktek dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian menulis idhofah ya, menulis contoh dari idhofah 3 atau 5 saja ya, 3 atau 5 saja. Silakan ditulis, nanti setelah ditulis di Japri, setelah ditulis di buku nanti difoto dan dikirim ke anak, nanti anak koreksi ya. Terakhir pengumpulan sampai hari Ahad ya. Ini yang mau saja, yang mau praktek, mungkin yang mau memperdalam lagi, silakan latihan nanti hari Ahad
sebelum hari Ahad dikumpulkan ya. Maksudnya tidak boleh lebih dari hari Ahad. Kalau hari Senin nanti nggak ada koreksi lagi. Jadi kalau mau ngumpulin ya hari ini, hari Sabtu atau hari Ahad, silakan dikumpulin karena nanti anak koreksi. Silakan buat latihan ya. Terserah, kalian mau nulis 3, mau nulis 5, nanti silakan ya. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Hal-ladaikum as-su'al. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Allah maafi Ustaz. Jadi itu idofah ya. Intinya antum harus belajar idofah dan na'at. Karena ini hampir mirip tapi berbeda. Maka insya Allah hari ini kita belajarnya idofah. Nanti di pertemuan berikutnya, entah itu Jumat depan atau entah itu Jumat depannya lagi, nanti akan Anda buka pembelajaran tentang na'at. Ya, karena idofah dan na'at ini mirip, tapi memiliki perbedaan dan cara penggunaan yang berbeda. Contohnya tadi ya, kalau na'at sifat, kalau idofah bukan sifat. Dan nanti ada cara penggunaannya. Nah, maka kalian harus belajar dua-duanya biar lebih paham. Jangan sampai kita nanti ngomong buku Muhammad, kitabun Muhammadun, salah ya. Ini kalau kitabun Muhammadun kan idofah, jadi harusnya kitabu Muhammadin. Berbeda kalau kita ngomong buku baru. Kalau buku baru kitabun jadidun. Tapi kalau bukunya Muhammad, kitabu Muhammadin, kan itu idofah, kepemilikan ya. Maka ini yang harus antum pahami dan pelajari ya. Mungkin yang sudah belajar ya belajar lagi biar lebih mungkin ya ilmunya. Tapi bagi yang belum tahu nanti harus perlu dipelajari ya, karena ini dua hal yang sangat sering kita jumpai di bahasa Arab ya, yang mana mungkin setiap kalimat kita hampir ada itu ya, cuma kita tidak menyadari dan mungkin belum terlalu tahu. Maka antum harus belajar lagi ya untuk membedakan ini ya. Banyak latihan juga dan banyak aktif ya. Nanti insya Allah akan lama-lama bisa ya. Tip ya, kalau tidak ada pertanyaan ya langsung anak tutup ya. Apakah ada pertanyaan? Tapi ya. Iya natatim. Maafi Ustaz. Salimana fi hadhihi laila bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu baik ya. Syukran ala husni timamikum, naltaqi fi liqa'in akhar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.